Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai termodinamika dinamis. Nah, jadi ada beberapa variabel dalam termodinamika. Nah, variabel termodinamika ini adalah variabel dari sistem yang dapat kita observasi atau kita amati secara makroskopik, seperti tekanan, kemudian volume, dan suhu. Kemudian variabel itu juga dibagi menjadi dua, ada ekstensif dan intensif variabel. Untuk yang ekstensif variabel ini depend on the size of the system. Jadi dia tergantung dari jumlah sistemnya. Jadi tergantung jumlah setnya atau mungkin bendanya yang ada di situ. Nah, sebagai contoh massa, kemudian entropi atau magnetic moment. Nah, jadi untuk massa sendiri, kalau misalnya jumlah zatnya banyak dengan jumlah zatnya sedikit, tentunya massanya juga akan berbeda. Massa zat kalau jumlah zatnya banyak maka massanya juga besar. Demikian sebaliknya. Kemudian untuk yang variabel intensif ini tidak bergantung pada jumlah atau ukuran dari massa seperti tekanan, suhu, dan bidang magnetik. Nah, ini ada beberapa variabel atau bisa dikatakan sifat zat ya. Nah, ada density, ada massa jenis, kemudian ada titik didih, ada volume, ada pH, ada entropi, ada tegangan permukaan, ada entalpi, ada indeks refraksi, kemudian kalor spesifik, kemudian viskositasnya. Nah, apakah termasuk ekstensif atau intensif? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, density itu merupakan sifat intensif ya, atau intensif variabel, karena dia tidak tergantung pada ukuran atau jumlah zatnya. Nah, jadi kalau mau air itu mau sedikit apapun atau sebanyak apapun, maka massa jenisnya sama, yaitu 1 gram per mili. Kemudian ada titik didih, ini juga termasuk sifat intensif. Kemudian volume, kalau ini ekstensif ya, karena misalnya kita masukkan air ke dalam teko dengan air di dalam botol plastik, tentulah volumenya juga lebih banyak yang ada di dalam teko. Nah, seperti itu. Kemudian pH itu termasuk sifat intensif, kemudian entropi termasuk sifat ekstensif, tergantung dari banyaknya zatnya ya. Kemudian ada tegangan permukaan, itu masuknya intensif, entalpi ekstensif, kemudian indeks refraksi masuknya sifat intensif, kemudian kalor spesifik masuknya sifat intensif, dan viskositas juga intensif. Nah, di sini kita bisa lihat yang intensif itu tidak tergantung pada jumlahnya atau ukurannya. Nah, seperti viskositas. Jadi viskositas, misalnya kita punya sampelnya oli ya, jadi oli itu viskositasnya sama, mau dia 1 liter atau 2 liter dan sebagainya. Nah, kemudian indeks refraksi itu juga sama, mau dia banyak ataupun sedikit, indeks refraksinya sama. Nah, untuk variabel intensif dan ekstensif di sini, untuk variabel intensif ini variabel termodinamika yang tidak tergantung pada jumlah materi ya. Tadi sudah saya jelaskan, misalnya ada suhu, tekanan, massa jenis, titik didih, pH, tegangan permukaan, indeks bias, kekentalan, dan panas spesifik. Sedangkan untuk yang variabel ekstensif ini, variabel termodinamika yang tergantung pada jumlah materi. Misalnya adalah massa, kemudian volume, energi dalam, entalpi, dan entropi. Nah, kemudian untuk proses termodinamika. Jadi proses termodinamika itu adalah operasi yang menyebabkan keadaan sistem menjadi berubah. Nah, ada beberapa jenis dari proses termodinamika, ada proses isotermis, ada proses adiabatik, ada proses isobaris, dan ada proses isohoris. Nah, untuk proses isotermis sendiri, di sini delta T-nya sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada perubahan suhu pada sistem. Jadi suhu sebelum dan sesudah mungkin misalnya mengalami reaksi ini ya dalam suatu sistem, nah itu tidak ada perubahan. Nah, itu disebut sebagai proses isotermis. Kemudian kalau proses adiabatik ini delta Q-nya atau perubahan kalornya itu 0, artinya tidak ada pertukaran panas
antara sistem dengan lingkungan. Nah, jadi kalor itu dari sistem tidak keluar ke lingkungan, kemudian dari lingkungan itu tidak masuk ke sistem, seperti itu. Nah, kemudian proses isobaris itu kalau delta P-nya sama dengan 0, artinya tekanan sistem itu konstan, tidak berubah sebelum dan sesudah atau pada akhir reaksi ya. Kemudian proses isohoris itu delta V-nya sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan volume sistem. Jadi sistemnya itu volumenya tetap baik sebelum dan sesudah reaksi, seperti itu. Nah, untuk proses termodinamika sendiri itu juga dapat dibagi menjadi 3. Ada proses siklis. Proses siklis itu terjadi pada saat delta U itu sama dengan 0 dan delta H sama dengan 0. Nah, di sini sistem melakukan beberapa proses yang berbeda, tetapi akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, ini berarti tidak ada perubahan energi dalam dan perubahan entalpinya juga 0. Nah, kemudian ada proses reversibel atau proses dapat balik. Nah, ini suatu proses yang berlangsung sedemikian sehingga setiap bagian yang mengalami perubahan itu akan kembali ke bentuk semula tanpa menyebabkan suatu perubahan lain. Jadi reaksinya itu bolak-balik ya prosesnya ya. Kemudian proses irreversible atau proses tak dapat balik, itu proses yang berlangsung dalam satu tahap, arahnya tidak dapat dibalik kecuali dengan tambahan energi luar. Jadi katakanlah kalau misalnya kita punya reaksi A plus B menjadi C, maka hasil reaksinya hanya C, dia tidak bisa kembali menjadi ZA dan ZB. Nah, kecuali ada tambahan dari luar yang menyebabkan proses itu menjadi reversible, seperti itu. Nah, untuk proses termodinamika di sini kita bisa lihat untuk perbandingan antara tekanan dengan volume ya. Nah, untuk yang reversible ini dapat terjadi secara lambat ini ya. Kemudian yang irreversible ini melibatkan ini pertambahan dari entropi. Nah, jadi melibatkan adanya penambahan entropi. Nah, tetapi reaksinya tidak dapat balik. Nah, ini kita bisa ilustrasikan dari sebelah ini ya, pada kurva ini untuk gas ideal. Nah, isotermal tadi pada saat suhunya konstan atau tetap. Nah, di sini berlaku P sama dengan nRT per volume, dimana P-nya tadi kan T-nya konstan ya. Nah, kemudian isobarik itu ketika P-nya konstan atau tidak berubah. Isohorik ketika volumenya tetap atau konstan, dan adiabatik itu tidak ada kalor yang ditambahkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat kurva perbandingan tekanan dan volume. Gitu. Jadi kalau yang isohorik ini volumenya konstan terus, pada tekanan berapapun volumenya konstan. Kemudian yang isobarik ini tekanannya konstan pada volume berapapun. Kemudian yang isotermal ini semakin tinggi tekanannya maka volumenya semakin kecil, sebaliknya semakin besar volumenya maka tekanannya juga semakin besar ya. Tapi ini kita lihat. Kemudian yang adiabatik juga sama. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai pada video sebelumnya ada hukum termodinamika 0, kemudian sekarang hukum termodinamika 1. Jadi secara matematis hukum termodinamika 1 pada sistem tertutup itu bisa kita nyatakan delta U, perubahan energi dalam itu sama dengan perubahan kalor ditambah dengan perubahan usaha. Jadi kita bisa tuliskan DU sama dengan DI plus DW, di mana delta U-nya adalah I plus W, kalor plus usaha. Jadi perubahan energi dalam sistem atau U setara dengan panas yang diberikan kepada sistem atau P dan kerja yang dilakukan terhadap sistem atau W. Nah, jika hanya diberikan panas, maka berlaku delta U sama dengan Q. Tetapi jika hanya dilakukan kerja, maka berlaku delta U-nya sama dengan W. Nah, di sini kalau hanya diberikan panas berarti tidak melakukan kerja, maka W-nya kan 0 ya, jadinya delta U sama dengan Q. Kemudian kalau hanya dilakukan kerja berarti tidak diberikan panas, maka Q-nya 0, berarti delta U sama dengan W.
Nah, kemudian kita juga mengenal adanya fungsi keadaan dan fungsi proses. Nah, untuk fungsi keadaan sendiri itu adalah suatu variabel termodinamika itu dikatakan sebagai fungsi keadaan jika hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja, tetapi kita tidak melihat pada jalannya proses. Nah, contohnya adalah fungsi keadaan ini entalpi ya. Jadi kalau entalpi kita mau nyari perubahan entalpinya berapa, kita lihat entalpi sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian juga sama energi dalam, kita lihat energi dalam atau U sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian kalau fungsi proses ini jadi suatu variabel termodinamika itu dikatakan sebagai fungsi proses jika besarnya tergantung pada jalannya proses, misalnya adalah kerja dan kalor. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa nilainya plus dan minus. Tergantung ya, jadi apakah dia menerima kalor, menyerap kalor atau melepas kalor, kemudian melakukan kerja atau dikenai kerja. Kemudian suatu variabel termodinamika dapat dibuktikan sebagai fungsi keadaan jika diferensialnya bersifat eksak. Sehingga jika diferensialnya tidak eksak, maka variabel tersebut merupakan fungsi proses. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat.